액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kali ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Untuk menentukan KPK dan FPB biasanya menggunakan 3 cara. Untuk cara yang pertama ini kita menggunakan metode kelipatan dan faktor, di mana kelipatan diperuntukkan untuk mencari KPK dan faktor diperuntukkan untuk mencari FPB. Sebagai contoh, kita akan mencari KPK dari 6 dan 8. Berapa sih kelipatan dari 6 dan 8? Kelipatan dari 6 ada 6 itu sendiri, 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, dan 24 tambah 6 ada 30 dan seterusnya. Sekarang berapa sih kelipatan dari 8? Kelipatan 8 itu ada 8 itu sendiri, 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, 24 tambah 8 ada 32 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini bahwa ada angka yang sama dari kelipatan 6 dan 8, yaitu angka 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24 karena ini merupakan kelipatan terkecilnya. Sekarang kita lanjut mencari berapa FPB dari 20 dan 30. Untuk menentukan FPB, kita menggunakan faktor. Berapa sih faktor dari 20 dan 30? Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Mengapa demikian? Karena 20 dapat habis dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 10, dan dibagi 20. Nah, sekarang untuk faktor dari 30 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Di antara faktor 20 dan 30 ini, terdapat banyak angka yang sama di antara keduanya. Tapi karena kita ingin mencari faktor terbesarnya, maka jawaban yang kita ambil adalah 10. Karena 10 merupakan faktor terbesar dari 20 dan 30. Jadi kesimpulannya, faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30 adalah 10. Untuk cara yang kedua, ada namanya metode pohon faktor. Sebelum menyelesaikan contoh soal ini, perlu kita ketahui dulu tentang bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 atau dengan dirinya sendiri. Bilangan prima ini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kenapa penting untuk mengetahui bilangan prima ini? Karena bilangan prima inilah yang akan kita gunakan pada metode pohon faktor kali ini. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Berapa sih KPK dari 8 dan 24? 18 kita bagi dengan 2, itu menghasilkan angka 9. 9 dibagi 3 menghasilkan angka 3. Sekarang lanjut ke yang bilangan 24. 24 dapat kita bagi dengan 2 sehingga menghasilkan angka 12. 12 dibagi dengan 2 menghasilkan angka 6. 6 kita bagi 2 lagi sehingga menghasilkan angka 3.
Inilah yang disebut dengan metode pohon faktor. Sekarang, untuk mengetahui berapa KPK-nya, kita tuliskan dulu. Kita tuliskan masing-masing membaginya. Yaitu ada 2. Ini 3-nya ada 2, jadi kita kali dengan 3 pangkat 2. 24. Ini 2-nya ada 3 kali, jadi kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk menentukan KPK, kita menggunakan pangkat tertinggi. Jadi, tertinggi yaitu 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Sekarang, kita tinggal kalikan saja. 2 pangkat 3 itu 8, dikali dengan 3 pangkat 2 itu 9, sehingga 8 kali 9, 72. Jadi, KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Sekarang kita akan mencari FPB dari 48 dan 60 dengan menggunakan metode pohon faktor. 48 kita bagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan 24. 24 kita bagi lagi dengan 2 menghasilkan angka 12. 12 kita bagi lagi dengan 2 menghasilkan 6. 6 kita bagi lagi dengan 2 menghasilkan angka 3. Sekarang kita ke 60. 60 kita bagi dengan 2 itu menghasilkan 30. 30 kita bagi 2 menghasilkan 15. 15 karena tidak bisa dibagi 2, jadi kita menggunakan angka 3. 15 dibagi 3 mendapatkan hasilnya 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang, untuk mencari FPB-nya, kita tuliskan dulu 48. 48 itu ada 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Untuk 60 faktornya ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali dengan 5. Untuk menentukan FPB, kita mengambil angka yang ada di 48 dan 60. 5 ada di 60, tapi tidak ada di 48. Jadi 5 ini tidak kita masukkan untuk mencari FPB. Untuk mencari FPB, tadi kebalikan dari KPK. Kalau KPK kita mencari pangkat tertingginya, kalau FPB kita mencari pangkat terendahnya, yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga dapat kita masukkan 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3, sehingga hasilnya jadi 12. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 48 dan 60 dengan menggunakan pohon faktor adalah 12. Cara yang ketiga, kita menggunakan teknik sengkedan. Contoh soalnya, tentukan KPK dan FPB dari 20 dan 24. Di sini 20 akan saya bagi dengan 2. Jadi 10. 24 juga akan saya bagi dengan 2 sehingga dapat 12. Karena 2 ini dapat membagi 20 dan 24, maka 2 ini saya lingkari. Sekarang saya akan bagi lagi dengan 2. 2 bagi 10 itu 5. 12 bagi 2 itu 6. Karena 2 dapat membagi 10 dan 12, maka 2 ini saya lingkari lagi.
saya ingin membagi 2 lagi. Tapi 5 tidak dapat dibagi dengan 2, jadi 5 kita salin saja ke bawah. 6 dibagi 2 itu 3. Karena 2 tidak dapat membagi 5, hanya bisa membagi 6, jadi 2 ini saya tidak lingkari. Selanjutnya, saya ingin membagi dengan angka prima 3. Lagi-lagi 5 tidak dapat dibagi dengan 3, jadi 5 saya salin saja ke bawah. 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Saya akan bagi 5 ini dengan bilangan prima 5. 5 bagi 5 itu 1. 5 tidak bisa membagi 1, jadi satunya kita salin saja. Jika sudah dapat hasil terakhir angka 1 seperti ini, itu artinya pembagian telah selesai. Untuk menentukan FPB, kita hanya perlu melihat angka yang dilingkari. Angka yang dilingkari 2 dikali 2, sama dengan 4. Jadi FPB dari 20 dan 24 adalah 4. Untuk KPK, kita mengalihkan semua hasil pembagi. Jadi di sini ada 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3 kali, dikali 3, dikali 5. 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3, dikali 5. 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya sama dengan 120. Jadi KPK dari 20 dan 24 adalah 120.